ma bisa fi hada zaman, yang ada dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqail adab tsani, menjatuhkan adab yang kedua. Qabla al-fajr, sebelum ada pertama kan ada yang menandakan sahur itu. Nah, sebelum adzan fajr shadiq ada adzan lagi. Qabla al-fajr binahwi 2 sa'atin fi Ramadan. Ya sekiranya sepertiga saat, ya, jam, kalau saat sekarang jam Ramadan, ya. Terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai, au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat untuk melarang makan minum. Ana menuridu siyama, orang yang puasa. Za'man mimman ahdatsahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian beribadah. Wa la yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui, ya, pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad, ya, ahad, segelintir umat manusia. Apa hubungannya? Kan jaga sambung makan permen, Pak. Ya tidak nyambung permen. Gitu, Pak, ya. Apa cuma mau pamer saya punya al-majmu? Ini al-majmu. Kenapa yang enggak punya, Pak? Iya, kalau seumpama jemaah Anda. Ayolah, beranikan dirilah berdiskusi dengan kami. Atau Ustaz Afandi atau Gus Zaini. Ayo, Pak, ya. Tunjukkan nyalinya. Orang yang benar-benar mencari kebenaran, Pak, tidak akan gengsi mengakui bahwa dirinya salah. Kalau saya salah, saya akui, Pak. Tidak usah muter-muter. Ini, jadi bahas kitab Al-Majmu', kritikan kami kepada dia sudah dusta atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum musafah, selesai doa, malah dia buka Al-Majmu' tentang apa itu, teman-teman? Suara gadul masjid yang dibahas. Ini orang kabelnya pun pelit atau apa, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mabaduh, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullah ala ahsanal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ada Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Zainal Abidin, menanggapi video dari Ustadz Sani Oye, Gus Sani Oye, di mana Gus Sani Oye itu mengkritik Ustadz Zainal Abidin ini, ya. Ustadz ini dikritik karena beliau itu berdusta atas nama Imam Nawawi, kemudian berdusta atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana yang berdusta atas nama Imam Nawawi ini, Ustadz Zainal Abidin ini mengatakan bahwasanya mengusap wajah setelah sholat, setelah berdoa, itu ditanya beliau, katanya Zainal Abidin ini, usap wajah dan setelah sholat dan setelah berdoa itu dikatakan dihukum bid'ah oleh Imam Nawawi. Ternyata setelah dicek oleh dicek di kitabnya, ternyata tidak demikian. Justru Imam Nawawi mensunnahkan hal tersebut. Itu Rasulullah pun melakukan demikian. Ini berdusta atas Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, ini berdusta atas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana yang ada tanda-tanda imsak ini kan kita di Indonesia, terutama warga NU, ketika sudah sahur, hampir sudah waktunya subuh, itu ada tanda imsak, ada di radio imsak atau di televisi seperti itu. Ini katanya beliau ngutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani katanya menyatakan bid'ah. Nah, setelah dicek oleh Ustadz Sani Oye tidak demikian. Ternyata Rasulullah pun melakukan imsak. Yaitu kalau dulu itu beliau berhenti makan, berhenti minum
jarak antara berhenti makan berhenti minum itu dengan sholat subuh itu kira-kira 50 ayat. Nah, terus ini tidak terima Ustaz Zainal Abidin tak terima dengan sanggahan dari Ustaz Sani Oye. Akhirnya beliau itu live streaming sendirian, live streaming tidak dengan Ustaz Sani Oye ya. Mari kita langsung simak videonya. Ada seseorang yang tidak terima ketika kami mengatakan orang tersebut adalah pendusta, yang telah melakukan pendustaan atas nama Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, khususnya tentang masalah insan atau dimakan atau minum sebelum melakukan atau fajar. Saya pikir dia akan mengajak kami berdiskusi untuk naik biletnya. Ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan kami tahu bahwa orang itu akan membahas apa yang sedang kami bahas dari teman kami, karena kami nggak punya dia, kami nggak punya itu. Tampilnya itu kami teman-teman. Ternyata di sana nggak ada kami. Kami lihat sejenak ya, tapi tidak melihat channel dia, karena bagi saya itu di mana lah. Ya. Kami lihat aja duduk Afandi atau bisa ini ya. Mengatakan tetap ya bahwa Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bid'ah mungkaroh imkan dia pamer kita Pak Zainal ya, Pak Zainal Al-Ali Al-Allama Al-Faqih yang tak pernah bersalah mungkin kalau cuma mau pamer kita juga terbitan dan Al-Ilmiyah ada 15 dusta. Terus kemudian Anda pamer juga Al-Majmu' satu Mukaddam. Ingat Pak ya, mungkin kalau orang lain ketika sang pihak itu memajang kitab mungkin gitu ya. Tapi bagi kami apa Pak, kalau cuma mau minta Al-Majmu' Mukaddam ini Pak, Al-Majmu' Mukaddam punya kami ada 27 dusta ya. Siapa yang nggak tahu Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi punya kami terkenal dari Al-Ilmiyah. Ketika dia itu memajang atau memberitahu tentang Al-Majmu' satu Mukaddam, dia malah bahas apa teman-teman? Biar kita tidak penasaran, mari kita simak tentang tanggapan Ustadz Zainal Abidin ya, terhadap tuduhan adanya Gus Sani Oye dianggap menuduh ya. Itu tanggapannya. Kita lihat di channelnya Gus Afandi. Ini dia tanggapan Ustadz Zainal Abidin ya, dan beliau itu membacakan sebuah kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk bid'ah mungkaroh ma bisa fi hadha zaman yang ada dalam zaman ini. Masya Allah, min iqa'il adab tsani, menjatuhkan adab yang kedua qabla al-fajr, sebelum adab pertama dan ada adzan yang menandakan sahur itu. Nah, sebelum adzan fajar shadiq ada adzan lagi qabla al-fajr binahwi 2 sa'atin fi Ramadan. Ya sekiranya sepertiga saat ya, jam, kalau saat sekarang jam Ramadan ya. Terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat untuk melarang makan minum. Ana menuridu siyam, orang yang ingin puasa. Za'man mimman ahdatsahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian ibadah. Wa la yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui ya pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad, ya ahad, segelintir umat manusia. Apa hubungannya? Kan jaga sambung makan permen Bang ya, agak nyambung men gitu Pak ya. Apa cuma mau pamer saya punya Al-Majmu'? Ini Al-Majmu'. Kenapa yang nggak punya Pak? Iya, kalau seumpama jemaah Anda, ayolah beranikan dirilah berdiskusi dengan kami atau Ustaz Afandi atau Gus Zaini. Ayo Pak ya, tunjukkan nyalinya. Orang yang benar-benar memiliki kebenaran Pak tidak akan gengsi mengakui bahwa dirinya salah. Kalau saya salah, saya akui Pak, nggak usah muter-muter. Ini jadi bahas kitab Al-Majmu', kritikan kami kepada dia sudah dusta atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum musafajah, selesai doa. Malah dia buka Al-Majmu' tentang apa itu teman-teman? Suara gadun masjid yang dibahas. Ini orang kabelnya pun pelit atau apa ya? Tidak nyambung dengan pembahasan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya yang dikatakan tidak nyambung itu ya, yang dibahas itu adalah mengusap wajah
setelah berdoa dan setelah sholat. Kok yang dibahas adalah gaduh di masjid. Nah, kok yang dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Ustaz Zainal Abidin ini menyanggah tanggapan Gus Sani Oye, mengatakan Zainal Abidin ini berdusta ya, ditanggapi tapi juga nggak nyambung. Nah, kemudian ini videonya yang dikatakan tidak nyambung oleh Gus Sani Oye ya. Komentar yang diluruskan oleh Ustaz Sani Oye, Gus Sani Oye ini adalah mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa yang dikatakan bid'ah oleh Zainal Abidin dengan mengatasnamakan Imam Nawawi. Kemudian setelah ditanggapi ternyata buka kitab Majmu' itu bukan tidak nyambung pembahasannya. Saya langsung baca tambih, masya Allah ya, dibuka dengan kalimat tambih. Ini merupakan suatu perkara penting. Tambih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih pada suruh itu 3 tambih itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan, dan ini dianggap oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya mas ya, kalau antum nggak percaya nanti kita ketemu ngopi, kita ngopi sambil baca kitab ini. Rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Nah, di sini di halaman ya sekalian juga biar lebih teman di halamannya 232 ini ya. Saya panggil mas saja, kayaknya lukat-lukatnya orang timur ya, nggak tahu ya, Jawa Timur, Surabaya atau Jember atau Madura. Pokoknya di sana tambih 232 mas ya. Tambih kata Al-Hafidz min al-bid'ah al-munkarah, termasuk bid'ah munkarah ma uhditha fi hadha zaman, yang ada di dalam zaman ini. Masyaallah, min iqa'il adhan tsani. Oh sudah. Dan pertama dan ada adzan menandakan ini kitab yang saya baca di dalam Fathul Bari tadi jelas cetakannya, juznya, halamannya. Begitu juga ini soal masalah kaitannya. Saya ingin tegaskan dari ucapan Imam An-Nawawi ini bahwa tidak hanya kedua beliau ini aja, tidak segan-segan menyatakan al-bid'ah al-munkarah di dalam hal yang memang itu tidak ada syariatnya. Yang tadi kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, menciptakannya rusuh, kotor, ya dipakai untuk gaduh, main anak lari sono lari sini, belum lagi ada yang lagi pacaran di masjid, rokok di masjid, rokok aswadi dia mengangkat suara. Nah, di sini tidak nyambungnya pemirsa. Jadi yang dibahas oleh Ustadz Sani Oye yang dikomentari itu adalah tentang mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa. Dan Ustadz Zainal Abidin ini mengatakan bahwasannya Imam Nawawi mengatakan mengusap wajah dan setelah sholat dan setelah berdoa itu katanya Imam Zainal Abidin ini Imam Nawawi membid'ahkan, menyatakan bid'ah. Dan itu yang dikatakan oleh Ustaz Sani Oye. Namun di sini jawabannya, tanggapan dari Ustaz Zainal Abidin ini tidak nyambung. Ya kalau kami bisa memaklumi. Kenapa? Karena ini sudah usianya sudah saya kira sudah 70-an. Kalau sudah usia 70-an itu sudah kekanak-kanakannya itu kembali lagi gitulah. Dan ingatannya sudah mulai menurun gitulah. Ingatannya tidak tajam lagi, beda dengan kami ya, kami yang masih muda ini ya. Ya, apalagi Ustaz Sani Oye, Gus Afandi itu masih lebih muda beliau daripada saya itu ya. Ingatannya masih sangat kuat, dimaklum dengan penyampaiannya yang tegas dan lugas dengan referensi yang jelas ya. Dan Ustaz Zainal Abidin ini ya mungkin sudah sudah mendekati fase-fase pikun lah gitulah, fase-fase pikun, sehingga sering nggak nyambung kalau diomongin orang seperti itu ya. Sering nggak nyambung ya, jangankan murid-muridnya, jangankan jemaah-jemaahnya, ustadznya saja yang kayak gini nggak nyambung dengan omongnya orang ya. Dengan omongannya orang saja tidak nyambung, tidak paham, apalagi mau memahami Al-Quran dengan otaknya sendiri, memahami hadis, memahami sunnah dengan otaknya sendiri, tidak mau terhadap pemahaman ulama. Nah, orang seperti ini ngaku salafi padahal kholafi ya. Ya kalau dikatakan salafi ya betul, salah pikir. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah ya. Ini akan saya tag ya. Akan saya tag
channel YouTube-nya Ustadz Zainal Abidin, agar beliau itu mau live dengan kami. Tidak apa-apa kalau dengan, saya kira kalau dengan Gus Sani Oye terlalu tinggi ilmunya beliau itu, Gus Afandi terlalu tinggi, saya kira akan kikuk gitu nanti cuma Sani Oye ya. Dengan saya yang orang awam ini sudah ya, kalau katanya Gus Baha itu ya dalilnya tidak usah tinggi-tinggi, pakai cangkem elek saja. Saya tidak akan menggunakan dalil yang tinggi-tinggi. Kalau Gus Sani Oye itu tinggi itu saya, Gus Sani Oye, Gus Zaini, kemudian Gus Afandi itu alim beliau itu ya. Jadi menurut saya ya tidak level lah, terlalu tinggi ilmu beliau bertiga itu terlalu tinggi, tidak level ya, tidak level. Yang level itu mungkin dengan saya gitulah, orang awam seperti saya akan menggunakan jurus cangkem elek saja. Ibu sahabat Hayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan konten yang kami bawakan pada kesempatan ini dan komentar saya ada manfaatnya bagi kita bersama dan menjadi tambahan bahasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.